Video kali ini Mimin akan membahas sekaligus 25 soal integral yang paling sering keluar di ujian-ujian SMA. Karena di sini soal ada banyak, maka Mimin dari yang nomor-nomor awalnya itu Mimin jelasin secara rinci, tetapi nanti di nomor-nomor seterusnya Mimin jelaskan secara singkat. Yuk langsung aja kita bahas dari yang nomor 1. Di soal nomor 1 ini diketahui pertanyaan itu integral 5x kuadrat minus 8x plus 5dx. Kalau penjumlahan pengurangan, kita tuh bisa pisahkan integralnya untuk masing-masing nilai bilangannya ini. Jadi bisa kita tuliskan integral 5x kuadrat dx min integral 8x dx plus integral 5 dx. Oke. Kalian harus ingat kalau rumus integral itu ax pangkat n. Oke, kalau diintegralkan itu hasilnya 1 plus n x n plus 1. Oke, jadi tinggal pangkatnya itu dipindahin ke bawah terus ditambahkan 1 sama pangkatnya itu ditambahkan 1. Jadi kalau integral 5x pangkat 2 dx kita bisa tuliskan jadinya 5 per 2 plus 1 x 2 plus 1 dikurang 8 per 1 plus 1 x 1 plus 1 plus 5x. Jadi kalau nggak ada angka x nya itu hanya bilangan biasa, kalian tinggal tambahkan x nya aja. Maka bisa kalian tuliskan jadinya 5 per 3 x pangkat 3 min 8 per 2 x pangkat 2 plus 5x. Jadinya 5 per 3 x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 5x plus c. Jangan lupa untuk menuliskan plus c apabila integralnya itu tidak ada batasnya. Oke, jadi untuk yang nomor 1 ini jawabannya. Lanjut ke nomor 2. Di soal nomor 2 ini integral minus 6x pangkat 3 plus 9x kuadrat plus 4x min 3 dx. Langsung aja, berarti minus 6 per 3 plus 1 x pangkat 3 plus 1, oke, plus 9 per 3 plus 1, 2 plus 1 x 2 plus 1 plus 4 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1 min 3x. Jadinya minus 6 per 4 x pangkat 4 plus 9 per 3 x pangkat 3 plus 4 per 2 x pangkat 2 min 3x. Kita kecilin jadinya minus 3x pangkat 4 per 2 plus 3x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 minus 3x plus c. Jadi soal nomor 2 jawabannya ini. Lanjut ke soal nomor 3. Integral x pangkat 3 per 2 plus 2x plus 3 dx. Jadi ini tingkat kesulitannya makin bertambah. Di sini ada pangkatnya itu, tapi pangkatnya itu dalam pecahan. Sama aja caranya, berarti 1 per 1 plus 3 per 2 x 3 per 2 plus 1 plus 2 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1 plus 3x. Jadinya 1 per 5 per 2 x pangkat 5 per 2 plus 2 per 2 x pangkat 2 plus 3x. Yaudah, kita balik aja 5 per 2 nya itu. Jadinya 2 per 5 x 5 per 2 plus x kuadrat plus 3x plus c. Yaudah, berarti nomor 3 jawabannya ini. Oke, nomor 4. Wah, sekarang semuanya itu dalam bentuk pecahan nih. Nah, cara simpelnya kalian tinggal ubah aja biar pecahannya itu nggak ada. Jadi pangkatnya itu kalian naikkan jadi negatif. Jadinya seperti ini. Integral 8x min 1 min 5x min 2 plus 6x min 3. Kalau pangkatnya negatif ya udah caranya sama, jadinya 8 per min 1 plus min 1. Ya kan, kalau secara manual yang tadi x min 1 plus 1 min 5 per 1 min 2 x min 2 plus 1 plus 6 per 1 min 3 x pangkat minus 3 plus 1. Kan yang di sini harusnya kan 1 min 3 ya, tapi karena 1 plus 3, tapi karena negatif jadi 1 min 3, begitupun semuanya.
Nah, ada aturan tertentu di integral. Jadi kalau misalnya kalian ketemu pangkat minus 1 nih, itu kalian langsung tuliskan. Jadi kalau ada integral x min 1 dx, itu artinya langsung kalian tuliskan aja ln x. Jadi untuk soal ini 8x min 1 kalian bisa langsung tuliskan jadinya 8 ln x, gitu aja. Min 5x min 1 plus 6 per min 2 x pangkat min 2. Jadinya hasil akhirnya 8 ln x min, di sini min ya, jadinya 5x min 1 tetap min 3x min 2 plus c. Oh sorry, di sininya min 1 ya, jadinya di sininya per min 1, di sininya plus jadinya. Ya udah, berarti nomor 4 nanti jawabannya ini. Seperti itu aja. Tapi kalau misalkan kalian biasa kan pilihan soalnya itu kan pilihan ganda, ada juga penulisannya itu pangkat yang negatifnya diubah jadi pecahan, jadinya bentuk lainnya tuh jadi 8 ln x plus 5 per x min 3 per x kuadrat plus c. Seperti itu aja. Lanjut ke soal nomor 5. Nah, di sini udah ada main akar-akaran. Nah, sama caranya kayak tadi. Akarnya ini kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Jadinya seperti ini. Integral x pangkat, kan akar itu kan artinya setengah ya. Plus 1 per 3 x pangkat setengah. Harusnya gini kan, dx. Nah, tapi karena di sini ada pangkatnya itu masih ada di bawah sebagai penyebut, kalian naikkan lagi aja jadi pembilang. Jadinya seperti ini. Integral x setengah pangkat setengah ditambah 1/3 dikali x pangkat minus setengah dx. Jadi kan kalau penyebutnya itu x pangkat setengah, kalau dijadikan pembilang jadinya kan x pangkat minus setengah ya. Ya udah, gunakan cara yang sama kayak tadi. Jadinya 1 per 1 plus setengah ditambah x dulu, x pangkat setengah plus 1 ditambah 1/3 x pangkat min setengah plus 1. Oh ya tadi pernya belum ya, per 1 min setengah. Udah, yaudah jadinya 1/3/2 x pangkat 3/2 ditambah 1/3 x pangkat setengah per 1 dikurang setengah, setengah. Yaudah kita balik, jadinya 2/3 x pangkat 3/2 ditambah 2/3 x pangkat setengah plus c. Jadi yang nomor 5 jawabannya itu nanti kalian bisa tuliskan yang ini aja. Seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Integral 12x pangkat 3/4 dikurang 9x 5/3 dx. Ini masih sama kayak tadi, bedanya ini pecahannya diperbesar gitu, jadi angkanya lebih besar. Ya udah, berarti 12 per 3/4 plus 1, atau enggak 1 plus 3/4 sama aja, jangan bingung. X 3/4 plus 1 dikurang 9 per 1 plus 5/3 x 5/3 plus 1. Jadinya 12 per 7/4 ya, x 7/4 min 9 per 8/3 x 8/3. Nah ya udah, tinggal dibalik lagi aja kayak tadi. Berarti 48/7 x pangkat 7/4 dikurang 27/8 x pangkat 8/3 plus c. Oh iya, jadi yang 48 itu dapat dari mana? Jadi yang 4 ini naik ke atas. Ngerti ya maksudnya ya? Karena kan dia dibalik, itu kan artinya ya tinggal dibalik aja. Berarti nanti nomor 6 jawabannya itu yang ini. Seperti itu. Lanjut lagi, ayo kita bahas yang ke nomor 7-nya. 7-nya itu x kuadrat plus 4 per x pangkat 2 dx. Nah ini lebih sulit lagi kan soalnya. Nah kalau misalnya kalian nemuin soal yang per penyebutnya itu nyatu, kalian tinggal
pisah aja. Jadi kalau kalian pisah, nanti jadinya itu integral x kuadrat per x kuadrat plus 4 per x kuadrat dx gini kan. Ya udah, kalian gunakan lagi ke tipe soal yang sebelum-sebelumnya, kalian tinggal ubah jadinya integral 1 plus 4x min 2 dx. Ya udah, berarti tinggal masukin aja x plus 4 per 1 min 2 x min 2. Jadinya x plus 4x min 2. Oh ini minus ya, sorry. Karena tadi 1 min 2 kan minus. Ya udah, plus c, jangan sampai lupa. Maka nomor 7 nanti jawabannya ini aja. Lanjut ke yang nomor 8. Integral 1 per x akar x. Wah, di sini lebih ribet lagi nih. Karena di sini penyebutnya ada x terus ada akarnya lagi. Nah, kita tinggal kalikan aja sesuai dengan perkalian pemangkatan. Jadinya kan kalau kita tuliskan awal integral 1 per x dikali x pangkat setengah kan, dx. Kita sederhanakan lagi jadinya 1 per x pangkat 3 per 2 dx. Kita sederhanakan lagi jadinya x pangkat minus 3 per 2 dx. Nah kalau udah kayak gini kan kita tinggal ngitung kayak cara biasa. Jadinya 1 per 1 min 3 per 2 x 3 minus 3 per 2 plus 1. Jadinya 1 per minus setengah ya, x minus setengah. Jadinya minus 2 x pangkat minus 1/2 plus c. Tapi kalau misalkan optionnya itu nggak ada pilihan ini, kalian kan bisa ubah lagi tuh akar pangkatnya itu. Jadinya bisa kalian tuliskan jadi minus 2 1 per x akar plus c. Jadi sama aja minus 2 per akar x plus c. Maka nomor 8 nanti jawabannya ini aja. Oke, lanjut kita bahas ke yang nomor 9 ya. Nah, kalau tadi kalian itu udah bahas yang ada x-nya, sekarang bahas ke yang ada t-nya. Jadi prinsipnya sama. Kalau tadi integral dx nanti berubah jadi x, kalau integral dt nanti berubahnya jadi t. Ya udah. Ini tinggal kita kalikan dulu aja sama kayak tadi yang penyebutnya nyatu, ini sekarang perkaliannya itu nyatu pakai dalam kurung. Tinggal dikali-kalikan jadinya integral t kuadrat plus 3t pangkat 3 dt. Ya udah jadinya 1 per 1 plus 2 t pangkat 2 plus 1 plus 3 per 3 plus 1 atau 1 plus 3 ya, t pangkat 3 plus 1. Jadinya 1/3 t pangkat 3 plus 3 per 4 t pangkat 4. Dan jangan lupa plus c. Ya udah, berarti nomor 9 nanti jawabannya ini. Simpel. Lanjut ke nomor 10. Nah, kalau kalian ketemu tentang akar-akar kuadrat persamaan kuadrat seperti ini, kalian tinggal ubah dulu aja bentuknya ke bentuk perkalian biasa, penjumlahan biasa. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi ini kalian jabarin, jadi kan integral 2t pangkat 2 min 1 2t pangkat 2 min 1 kan ini artinya. Ya udah tinggal kali-kalikan aja, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Berarti integral kita tuliskan jadinya 4t pangkat 4 min 2t pangkat 2 min 2t pangkat 2 plus 1 dt. Jadinya integral 4t pangkat 4 min 4t pangkat 2 plus 1 dt. Nah kalau udah bentuk persamaan kayak begini, kalian tinggal ubah aja kayak cara-cara sebelumnya. Jadinya 4 per 1 plus 4 t 4 plus 1 dikurang 4 1 plus 2 t pangkat 2 plus t. Jadinya 4 per 5 t pangkat 5 min 4 per 3 t pangkat 2 plus t, dan jangan lupa plus c. Jadi nomor 10 nanti jawabannya ini. Oke, lanjut lagi ke yang nomor 11. Kita banyak-banyak latihan soal biar makin mudah mengerti. Nah, di sini soal selanjutnya itu adalah integral y kuadrat akar dari 3x. Jadi ini tuh ada
ada pemangkatan sama ada akar. Caranya sama, kita sederhanakan lagi. Jadinya integral y pangkat 2 dikali y pangkat sepertiga kan. Nah, jadinya integral y pangkat 2 plus sepertiga. Atau kita tuliskan jadinya y pangkat 7/3 ya. Ya udah, caranya sama lagi kayak tadi, 1/1 plus 7/3 y pangkat 7/3 plus 1. Jadinya 1/10/3 y pangkat 10/3. Karena di sini pakai seper, makanya kita balik aja. Jadinya 3/10 y pangkat 10/3 plus c. Jadi nomor 11 nanti jawabannya ini. Masuk lagi ke nomor 12. Kalau tadi udah X, udah T, udah Y, sekarang theta. Kalau ketemu soal theta ya sama aja. Jadi nanti ini langsung aja jadinya integral theta d theta, ya udah tetanya aja tinggal ditambahin. Jadinya ini kan pangkat 1 ya artinya. Jadinya 1/1 plus 1 theta 1 plus 1. Jadinya 1/2 theta kuadrat plus C. Ya udah, berarti 12 jawabannya seperti ini aja. Oke, lanjut ke nomor 13. Nah, nomor 13 ini kita udah masuk ke soal tentang trigonometri. Kalau trigonometri kan tadi Mimin udah bilang soal itu semakin lama meningkat makin susah. Nah, kalau nomor 13 ini kita masuk ke trigonometri. Jadi Mimin kasih sekilasnya dulu tentang teori di trigonometri. Jadi kalau integral ya kan, kalau turunan sin, cos, min cos. Di sini ini kalau turun itu namanya turunan. Oke, kalau ke atas itu namanya integral. Jadi kalau misalkan ketemu soal 7 sin x dx, sin itu kan ada di sini nih. Nih di sini kan. Oke. Atau kita tulisnya di sini deh, min sin. Kalau naikin ke atas kan jadinya cos. Tapi karena tadi ada nyisain minus, makanya nanti cosnya itu jadi minus. Makanya bisa kalian tuliskan langsung jadinya minus 7 cos x plus c. Udah, jadi nomor 13 nanti jawabannya ini aja. Kayak gitu. Lagi latihan soal lagi nomor 14. Kalau tadi x sekarang theta, kalau tadi sin sekarang cos. Tadi cos ini kan ada di sini. Naik atasnya itu jadinya sin. Kalau jadinya sin berarti jadinya 5 sin theta plus c. Jadi jawabannya seperti ini aja. Oke, ini untuk basic dari trigonometrinya. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 15. Nah, kalau soal 15 ini tipe soalnya berbeda. Kalau sebelumnya kita tinggal integralkan saja seperti biasa, tapi kalau di soal nomor 15 kita nggak bisa langsung integralkan karena itu akan semakin sulit. Caranya adalah menggunakan metode lain, yaitu dengan substitusi. Jadi kalau kalian ketemu soal 2x min 1 x kuadrat min x plus 3 pangkat 3, langkah pertama adalah kalian misalkan dulu angka dengan pangkat terbesar. Kalau kita lihat di sini kan pangkat 1, sedangkan di sini pangkat 3. Berarti kita misalkan aja u-nya itu jadinya x kuadrat min x plus 3 seperti itu. Ya udah, kita turunkan. Berarti 2x min 1 dx. Makanya dx-nya itu sama dengan du per 2x min 1. Nah, kalau kalian udah ketemu pemisalan dan turunannya, kalian tinggal substitusikan aja ke soal yang soalnya ini. Jadinya integral 2x min 1 kita tetap tulis x kuadrat min x plus 3 nya kan tadi kita misalkan u ya. Nanti kita ubah jadi u pangkat 3 dx yang berubah jadi ini. Jadinya du per 2x min 1. Nah, 2x min 1 nya bisa dicoret. Nah, jadi kegunaan substitusi itu adalah kalian cari satu persamaan itu yang nanti kalau diturunin hasilnya itu bisa dicoret dengan persamaan lainnya. Kayak gini, 2x min 1 bisa dicoret sama 2x min 1. Jadinya kan sisa integral u pangkat 3 du. Yaudah, diintegralkan biasa, jadi 1 per 3 plus 1 u 3 plus 1 du. Hasilnya 1/4 u pangkat 4.
ini nggak pakai DU ya, kan udah diintegralkan. Plus C yang benar, plus C, jangan sampai lupa. Ya udah, U-nya itu kan tadi kalian udah permisalin hasil X kuadrat min X plus 3. Ya udah, berarti jawabannya nanti 1/4 X kuadrat min X plus 3 pangkat 4, dan jangan lupa plus C. Jadi nomor 15 nanti jawabannya kayak gitu aja. Nah, sekarang masuk ke soal nomor 16. Nomor 16 ini kita masuk ke tipe soal yang berbeda. Jadi kita nggak bisa masukin nggak bisa masukin cara metode yang substitusi, apalagi yang cara biasa. Nah, kalau kalian nemu sebuah pecahan yang bawahannya itu adalah berupa akar, kalian tinggal kalikan dulu akar sekawannya. Jadinya integral 31 min X per 1 plus akar X tinggal dikalikan akar sekawannya. 1 min akar X per 1 min akar X. Ya udah, tinggal kalikan seperti biasa. Nah, biasanya kalau perkalian akar sekawan di integral, pasti nanti hasil perkaliannya itu ada yang bisa dicoret. Jadi biasanya atasnya itu kita tetap tulis kayak biasa, tapi tinggal bawahnya aja yang kita ubah. Ini kan tinggal kalikan biasa, ini kali ini kali ini kali ini kali ini. Bisa lah ya kalian. 1 dikurang akar X plus akar X min X. Jadinya kan berubah jadi 31 min X 1 min akar X per 1 min X. Nah, 1 min X sama 1 min X itu kan ada yang sama tuh yang tadi Mimin bilang. Tinggal kalian coret. Nah, jadinya integral 31 min akar X. Ya udah, dx. Tinggal integralkan biasa. 3-nya bisa kalian keluarin dulu, jadinya kan 1 jadi X min X akar X. Berarti kan akar X itu kan sama aja seperti X pangkat setengah. Berarti 1 per 1 plus setengah X 1 setengah plus 1. Berarti 1 per 3 per 2 X pangkat 3 per 2. Berarti menjadi 2 per 3 X pangkat 3 per 2. Makanya di sini berubah jadi minus 2 per 3 X pangkat 3 per 2 plus C. Atau bentuk lainnya bisa kalian tulis jadinya 3X min 2 X akar X plus C. Jadi nomor 16 nanti jawabannya ini. Next ke soal nomor 17. Prinsipnya sama kayak tadi. Oke, biar gampang Mimin tuliskin lagi. Sin, cos, min cos. Cos berarti naik ke atas jadinya sin. Ya udah, berarti langsung 7 sin ini tetap 5x, kemudian dikali angka tengahnya itu 5, berarti 1/5. Makanya nanti jawabannya jadi 7/5 sin 5x, dan jangan lupa plus C. Nah, lanjut lagi ke nomor 18. Nah, beda lagi nih nomor 18. Kalau nomor 18 ini dia ada angka X setengahnya gitu kan. Nah, prinsipnya sama kayak tadi. Sin itu kalau dinaikin jadinya min cos ya, masih inget tadi ya. Jadinya 4 min cos X per 3 dikali angka di samping X nya atau angka di dalam sinnya. Kan ini X per 3 itu kan artinya 1/3 dikali X. Berarti yang akan kita masukin itu adalah 1/3. Jadinya 1 per 1/3. 1/3 itu dinaikin jadinya 3. Makanya di sini jadinya 12 minus 12 cos X per 3 plus C. Maka nanti jawabannya yang ini. Paham ya? Lanjut lagi ke soal nomor 19. Kalau tadi udah masuk ke fungsi biasa, sekarang sebelum terus masuk ke trigonometri, sekarang kita masuk ke eksponensial. Nah, kalau eksponensial ini sebenarnya nggak terlalu ribet juga sih. Caranya itu cukup simpel. Jadi kalau di teorinya, teori dikit ya, kalau ada integral a x pangkat n, itu tinggal a x pangkat n nya tetap, tapi dikali 1 per ini misalkan ax pangkat bn ya, ini bn, ini 1 per b gitu doang. Ngerti? Jadi angka di samping pangkatnya itu diturunin tapi jadi per.
Sebagai contoh, integral 4e minus pangkat minus 7x dx. Berarti kalian bisa langsung tuliskan 4e pangkat minus 7x, tetap ya, dikali 1 per minus 7. Simpel kan? Jadinya minus 4 per 7 e pangkat minus 7x plus c. Nanti jawabannya yang ini untuk yang nomor 19. Lanjut lagi ke soal nomor 20. Wah, sekarang pangkatnya ini ada sepernya nih. Caranya masih sama kayak tadi. Langsung aja. 9 e pangkat x per 4 tetap kita tulis, tapi dikali 1 per 1 per 4. Kok 1 per 4 min? Karena itu kan x per 4, artinya 1/4 dikali x. Ya udah, berarti jadinya 36 e pangkat x per 4 plus c. Jangan sampai lupa. Ya udah, nomor 20 jawabannya ini aja. Oke, udah mulai terbiasa ya cara ngerjain integralnya. Lanjut ke soal nomor 21. Sekarang masuk lagi ke trigonometri. Kita review lagi ya. Nah, ingat lagi. Min cos. Kalau min cos itu tadi kalau dinaikin ke atas jadinya apa? Oke, Mimin tulis lagi. Sin cos min sin min cos. Nah, min cos itu dinaikin jadinya min sin. Berarti kita tinggal tulis minus 5 min sin px. Ingat kalau trigonometri, kalau integral kita keluarin angka di dalam trigonometrinya itu tapi pakai seper. Jadinya 1 per pi. Jadi pi-nya itu di sini dianggap sebagai sebuah bilangan. Oke, sebuah konstanta. Ya udah, berarti kita tinggal tuliskan, maka jawabannya itu minusnya hilang, 5 sin px per pi. Seperti itu aja. Maka kalau ditanya jawabannya, maka jawabannya 5 per pi dikali sin px. Oke, paham ya? Lanjut ke soal nomor 22. Prinsipnya sama kayak tadi, ini ke eksponensial tapi hanya berubah jadi bentuk dt. Caranya gimana? Kita tulis aja minus 13 e pangkat 6t dikali 1 per 6. Itu simpel kan? Jadinya minus 13 per 6 e pangkat 6t plus c. Oh iya, di sini jangan lupa plus c ya. Oke. Nah, di sini plus c. Udah, jadi jawabannya ini. Gitu doang. Oke, harusnya kalian udah mulai terbiasa untuk kerjain soal tentang fungsi biasa, trigonometri, dan eksponensial. Kita lanjut masuk ke soal nomor 23. 23 ini udah mulai sedikit rumit karena di sini trigonometrinya ketemu 2. Masih ingat ke soal yang nomor 1, kalau penjumlahan pengurangan, integral itu bisa kita pisah. Jadinya integral 3 cos x dx dikurang integral 5 sin x dx. Jadi caranya sama kayak tadi. Kalau cos ini Mimin nggak tuliskan lagi ya, yang tadi sin cos min sin min cosnya itu. Jadi cos itu kalau integralkan jadinya sin, jadinya 3 sin x, oke, min 5 sin. Kalau diintegralkan jadinya apa tadi? Min cos. Jadinya min cos x plus c. Ya udah, ini bisa kita sederhanakan lagi. Jadi jawabannya itu 3 sin x plus 5 cos x plus c. Jadi jawabannya ini. Kalau emang yang ditanyanya itu tentang itu. Oke. Tentang sin cosnya aja. Lanjut ke penggabungan antara trigonometri dengan penggabungan antara fungsi kuadrat. Gimana sih caranya? Nah, caranya itu cukup simpel lagi sama kayak tadi. Agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau kalian ketemu integral yang antara trigonometri sama bilangan kuadrat, kalian bisa tuliskan sebuah tabel. Jadi tabelnya gini, x kuadrat sin x. Oke. Nah, di sini kalian turunkan atau diferensialkan. Sedangkan yang ini kalian integralkan.
Caranya seperti itu. Ya udah, jadi kalau kalian tulis x kuadrat diturunkan jadinya 2x. 2x diturunkan jadinya 2. 2 diturunkan jadinya 0. Sin diturunkan jadinya diintegralkan min cos x. Min cos x diintegralkan jadinya min sin x. Min sin x diintegralkan jadinya cos x. Oke, nah kalau di sini kan ada materi turunannya. Kalian harus pelajari lagi materi turunannya karena integral sama turunan diferensial itu tidak bisa terpisahkan. Ya udah, kalian tinggal tarik garis lurus kayak gini. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Tapi di sini positif, negatif, positif. Tapi dikalikan. Jadi kayak gini. X kuadrat kan pasangannya ke min cos x. Jadi kalian tuliskan aja min x kuadrat cos x. Oke. Min dikali min positif, min dikali min jadinya positif, makanya positif 2x sin x plus dikalikan lagi 2 cos x, ya kan kayak gitu. Ya udah, berarti hasil akhirnya itu ini bisa dikecilin, bisa disederhanain lagi, nggak bisa. Kalau nggak bisa disederhanain lagi, ya kalian isinya kayak gini aja, tinggal plus c. Tapi biasanya kalau soal-soal seperti ini ada batasnya. Jadi kalau ada batasnya kalian tinggal masukin aja kayak biasa. Nah, untuk soal nomor 25, ini karena di soal terakhir Mimin kasih soal yang spesial. Jadi cara ngerjainnya itu nggak kayak cara-cara sebelumnya. Kalau cara-cara sebelumnya itu sebenarnya kalau fungsi kuadrat gitu-gitu pasti kalian bisa lah ya kalau perbanyak latihan soal. Tapi kalau di trigonometri ini walaupun kalian banyak latihan soal, kalian harus tahu konsepnya. Jadi kalau di soal ini misalkan secant pangkat 4x, kalian ubah dulu jadinya secant kuadrat x dikali secant kuadrat x kali dx, gini kan. Nah, di sini selain kalian harus hafal tentang integral, kalian harus hafal tentang identitas trigonometri yang udah diajarin di matematika ya. Nah, kalian tahu kan kalau ada identitas trigonometri yang tulisannya gini, secant kuadrat x itu setara dengan 1 plus tan kuadrat x. Jadi kalau ketemu soal yang bilangan pangkat kayak gini, kalian harus ubah salah satunya itu ke bentuk yang berbeda. Misalnya kan ini secant sama secant, kan ubah ke bentuk tan nih. Berarti kalau kita tuliskan integral 1 plus tan kuadrat x dikali secant kuadrat x dx. Nah, kalau kelihatannya kayak gini kan ribet ya. Kita kalikan aja ke dalam kurungnya ini biar lebih simple. Jadinya integral secant kuadrat x dx plus integral tan kuadrat x secant kuadrat x kali dx. Secant kuadrat x itu, nah kalau kalian udah belajar tentang turunan integral, tan x itu kalau kalian turunkan itu jadinya secant kuadrat x. Oke, diferensialkan. Maka kalau mau diintegralkan berarti kebalikannya jadinya tan. Ya udah, di sini udah pasti tan x. Nah, permasalahannya itu adalah ini ada tan kuadrat sama secant kuadrat. Gimana nih cara ngilanginnya, ya kan? Nah, caranya itu adalah kalian tinggal masukin cara eliminasi substitusi. Nah, kalau cara eliminasi substitusi ini harus pakai nalar sih. Kalian harus tahu nih mana yang dipakai pemisalannya, apakah harus pakai secant atau pakai tan. Nah, kita misalin aja. U-nya itu jadi tan X. Oke. Kalau U-nya itu kita ubah ke tan X, kenapa harus pakai tan X? Karena ketika U-nya ini kita turunkan, jadinya itu secant kuadrat dx. Jadi cari pemisalan yang nanti ketika diturunkan itu bisa dicoret hasilnya sama temen lainnya itu. Jadi kan kalau di sini dx, maka jadinya du per secant kuadrat x, ya kan? Ya udah, kita eliminasi aja, substitusi eliminasi, substitusi sih lebih tepatnya. Jadinya integral
Kan itu tan kuadrat, sedangkan kita pemisalannya itu U-nya itu tan doang, jadinya kita ubah jadi U kuadrat kan, dikali secant kuadrat X. Nah dx itu kan kita ubah jadinya du per secant kuadrat X. Nah ini yang tadi Mimin bilang, jadi bisa dicoret nih. Jadi bawahnya coret, jadinya kan cuma sisa integral U kuadrat du. Jadinya sepertiga U pangkat 3 du. Nah U-nya itu tadi kita udah misalin tan, jadinya 1/3 tan pangkat 3 X. Ya udah, berarti kalau kita tuliskan hasil akhirnya tan X plus 1/3 tan pangkat 3X dan plus C. Jadi jawabannya seperti ini aja. Oke. Sekian 25 soal dari integral dengan berbagai macam tipe-tipenya. Kalau ada kesulitan silahkan tanya di kolom komentar, DM Instagram, atau tanya di diskusi grup. Oke, sampai berjumpa di pembahasan-pembahasan soal selanjutnya.